yang dikatakan oleh Syekh Tajuddin di dalam Tabaqatil Kubra, al-karamati anwa'un. Karamah itu bermacam-macam. Yang pertama, an-nau'ul awwalu ihya'ul mauta, menghidupkan orang mati. Coba ekstrim nggak? Menghidupkan orang mati. Wastushhida lidzalika biqissati Abi Ubaidah al-Busra, dan sudah disaksikan oleh orang banyak kisah menghidupkan orang mati. Seperti siapa? Kisah Abi Ubaidah al-Busra. Akan kita binhalu. Ahaduha masya'a wa za'a bihaitsu la yunkiruhu illa jahilun mu'anidun, kecuali orang bodoh yang menentangnya. Saya ingin katakan ke Mas Heri, silahkan Mas Heri, ada tidak kitab yang membantah tentang persoalan karomah? Di sini dinyatakan dalam Tabaqatil Kubra, wastushhidan lidzalika bi ihya'il mauta. Orang banyak menyaksikan orang mati pun dihidupkan kembali. Ada tidak? Itu saja saya minta. Silahkan. Kang Mahesa bisa menjelaskan hal ini. Nah, enggak, ini saya ke ente, jangan ke Mahesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan amaliyah kita, amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video debat ya, antara putra-putra Aswaja, pemuda-pemuda Aswaja, pendekar-pendekar Aswaja, dengan satu gelintir orang yang fan berat Salafi Wahabi, yang sangat antusias membela Salafi Wahabi dan mendiskreditkan Kiai NU, mendiskreditkan Amaliyah NU. Dan diantaranya yang sangat ditentang oleh segelintir manusia ini adalah karomahnya para waliullah. Namanya Harry Pras. Saya rasa ini bukan ghibah, karena nanti orangnya pun akan tahu apa yang akan saya sampaikan dan apa yang saya tampilkan di video ini ya. Jadi di antara keyakinan orang-orang Wahabi ya, termasuk Harry Pras ini, adalah tidak percaya dengan adanya karomahnya para wali, sehingga para wali yang mempunyai karomah yang diceritakan oleh murid-muridnya, diceritakan oleh muhibbinnya, itu dianggap tahayul, dianggap khurafat. Namun itu hanyalah sanggahan-sanggahan liar, sanggahan-sanggahan liar dari kaum Wahabi. Mereka hanya menanggah melalui otak tumpulnya itu sendiri, tanpa dengan dasar dan argumentasi yang kuat. Dalam video ini, satu orang ini, fan berat Wahabi ini, hanya bisa pelanga-pelongo ketika ada seorang santri yang dengan jelas dan gamblang menjelaskan tentang karomahnya para wali, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Agar kita tidak penasaran, mari kita simak video berikut ini. Yang tidur 300 tahun, tidak makan, tidak minum, diberikan pengetahuan tidak sakit 300 tahun. Apa suratnya? Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wajdadu tis'a.
Kulillahu a'lamu bima labisu. Mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lamanya tinggal. Yang kedua, kalau Mas Heri ingin menghalukan, jangan kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, kisah-kisah yang masyhur dicatat di dalam kitab Jami'ul Karomatul Aulia yang dikarang oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Syekh Yusuf An-Nabhani mengutip pendapat Syekh Tajuddin di dalam kitab Tabaqatil Kubra, yang kita tahu dalam kitab Tabaqatil Kubra itu adalah pegangan fatwa Syafi'iyah hingga saat kini. Dan itu dikisahkan ulama-ulama. Satu, apa yang dikatakan oleh Syekh Tajuddin di dalam Tabaqatil Kubra, al-karamatu lil karamati anwa'un. Karamah itu bermacam-macam. Yang pertama, an-nau'ul awwalu ihya'ul mauta, menghidupkan orang mati. Coba, ekstrim nggak? Menghidupkan orang mati. Wastushhida lidzalika bi qissati Abi Ubaidah al-Busra. Dan sudah disaksikan oleh orang banyak kisah menghidupkan orang mati. Seperti siapa? Kisah Abi Ubaidah al-Busra. Idza da'a Allah fil ghazbi ayyuhya dabatu fa ahyaha. Ketika Ubaidah al-Busra berdoa kepada Allah dalam peperangan karena kudanya terpanah hingga mati, maka Ubaidah al-Busra berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa untuk dihidupkan kembali. Apa enggak ekstrim itu tentang karomah? Yang kedua, ada lagi yaitu namanya kisah Syekh Abu Yusuf Ad-Dahmani. Kisah Abu Yusuf Ad-Dahmani di dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia, idza ja'ali ilal maiti wa qala lahum kum bi idnillahi faqama wa asha ba'da dzalika zamanan tawilan. Ketika Abu Yusuf Ad-Dahmani datang ke satu mayit, maka apa yang dikatakan oleh Abu Yusuf Ad-Dahmani? Kum biiznillah, bangunlah kamu dengan izin Allah. Faqama wa asha wa zamanan tawilan. Maka pada saat itu hidup kembali dengan waktu yang panjang. Ada lagi kisah yang lebih ekstrim kalau pengen tahu. Siapa? Hikayat Syekh Fathuddin Yahya annahu waqa'a fi dari tiplun saghirun min suthin famata pada Allah fa ahyahu. Hikayat Syekh Fathuddin Yahya, ada seorang anak kecil jatuh dari loteng, pada saat itu hidup, maka Syekh Fathuddin Yahya berdoa kepada Allah untuk menghidupkan orang tersebut, anak kecil tersebut, maka hiduplah pada saat itu. Apa enggak ekstrim? Apa ini enggak ekstrim loh, menghidupkan orang mati? Kisah Syekh Ahdal idnada alal ghurwatil maitati fajat ilaih. Kisah Syekh Ahdal ketika memanggil kucing yang sudah mati, maka hidup kembali dan mendekatilah kepada Syekh Ahdal. Enggak ekstrim, ini enggak dihalukan. Sedangkan ini dikarang oleh Syekh Tajuddin di dalam kitab Tabaqatil Kubra. Yang saya inginkan kepada Mas Heri, mana riwayat yang membantah-bantah tentang karomah itu terjadi terhadap ulama ataupun terhadap orang-orang soleh. Yang kedua, ada lagi di dalam kitab Tajuddin As-Subki, di dalam kitab Tabaqatis Syafi'iyah. Silakan bantah. Kalau memang mau ini, bantah silakan. Mau dikatakan kitab ini halu? Siapa yang berani mengatakan kitab ini halu? Ahaduha masya'a wa za'a bihaitsu la yunkiruhu illa jahilun mu'anidun. Jadi setelah dijelaskan seperti ini, yang si Heri Pras ya, yang menganggap karamahnya para wali itu halu ya, hanya bisa pelongo-pelongo dan nyengar-nyengir saja ya, karena dia tidak punya dasar yang kuat, tidak punya argumentasi yang dapat membantah apa yang disampaikan oleh seorang santri ini ya. Apa ndak malu ya? Ya, kalau ndak punya rasa malu ya nggak tahu sih. Tapi bagi orang yang punya rasa malu dengan dibinikan itu malu sudah. Minder wajahnya. Ini maklum nggak mungkin kalau orang-orang Wahabi rasa malunya sudah hilang sehingga hanya bisa nyengir-nyengir dan pelongo. Mari kita teruskan sampai selesai.
min anwa'il karomati lil ulama wassolihin. Poinnya itu, sesuatu yang sudah masyhur dan tersebar luas bihaitsu la yumkiruhu, dan memang tidak ada yang mengingkarinya, min anwa'il karomah, dari bermacam-macam karomah, lil ulama, kepada ulama dan solihin, illa jahilun mu'anidun, kecuali orang bodoh yang menentangnya. Kang Heri, mohon maaf, ini saya tegaskan, ini tanya jawab antar narasumber. Jadi ketika Kang Heri menjelaskan, boleh Kang Heri bertanya, Kang Hilya bertanya, atau Kang Hilya menjelaskan, Kang Heri bertanya. Tidak terbentur pada waktu. Dan satu lagi, saya minta untuk semua narasumber sesuai dengan kesepakatan di awal, tolong bawakan referensi. Baik itu dari hadis kah, dari dalil kah, atau dari referensi kitab kah? Ya, oke. Silakan. Dan sekarang saya ingin katakan ke Mas Heri, silahkan Mas Heri, ada tidak kitab yang membantah tentang persoalan karomah? Di sini dinyatakan dalam Qotobaqatil Kubra wastushidan lizalika bi ihya'il mauta. Orang banyak menyaksikan orang mati pun dihidupkan kembali. Ada tidak? Itu saja saya minta. Silakan. Kang Mahesa bisa menjelaskan hal ini. Nah, enggak, ini saya ke ente, jangan ke Mahesa. Saya di sini narasumber. Saya di sini narasumber, belum dipersilahkan ngomong tadi. Ya, Jadi Kang bingung, Mahesa, mohon kebanyakan maaf. harus Jadi saya tegaskan, sekali lagi saya tegaskan kepada semua narasumber di sini, ini juga agar netralitas saya terlihat, saya menghargai semuanya, dan ini waktu untuk Kahilia dengan Kahiri Pras. Kan kita tahu sendiri, ketika dipersilahkan untuk membantah apa yang telah disampaikan oleh santri ini, ya, dia malah menyuruh Kang Mahesa, ya. Sedangkan Kang Mahesa sebelum waktunya berbicara, ya jelas tidak mau. Ini kan sportif. Seperti inilah kualitasnya orang yang menentang tahlilan, yang menentang maulidan. Ya seperti ini, cuman bisa pelongo-pelongo. Sok garang di medsos, sok garang di YouTube. Ya seperti ini kualitasnya. Ya miris sekali, ya miris, ya. Hanya bisa nyengar-nyengir, pelongo ketika dijelaskan tentang karomahnya para wali, ya. Sudah jelas dalam kitab-kitabnya ulama, dalam Tabaqatul Kubra, ya, itu yang dijelaskan tadi itu ya, tentang karomahnya para wali, ya, karena tidak punya referensi untuk membantah dalil-dalil yang telah diutarakan, ya hanya bisa nyengar-nyengir saja, hanya bisa nyengar-nyengir, ya. Apa tidak malu, ya, kalau seperti ini kejadiannya. Jadi Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah. Jadi marilah, kalau kita memang tidak sama, ya, ya sudah, jangan mengkritik. Percuma. Hanya dipermalukan seperti Harry Pras ini. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan video yang kami tampilkan ini bisa menyadarkan saudara kita Salafi Wahabi. Sedikit demi sedikit, tidak mungkin kalau sadar saat ini, ya kemungkinannya sangat kecil, tapi kalau Allah yang berkehendak maka tidak ada yang mustahil. Jadi mudah-mudahan saudara kita Salafi Wahabi yang selalu mempermasalahkan amalia orang lain, yang selalu meributkan amalia orang lain, oleh Allah disadarkan sehingga lebih sibuk dengan amalia, memperbaiki amalia dan haliah dirinya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.